menurut saya perlu berpikir ulang tuh DPR. Karena ya tentara itu kerjanya masa ngurusin kayak gitu. Iya. Tapi institusi sebesar TNI kemudian mengadukan satu orang, ini kan pola-pola adu mengadu tuh pola-pola zaman kemarin, bukan zaman dulu. Divide et impera gitu kemarin, iya. Zaman Belanda. Zaman Belanda, termasuk zaman Jokowi juga sih sebetulnya. Jadi, Oke. Bapak adu sudah mengadu ya. Bapak sudah menyelamatkan saya dari kandang macan, dilempar kandang buaya. Jadi memang Dewan Perwakilan Rakyat itu kan adalah representasi dari rakyat. Dia duduk di situ karena ada rakyat. Ferry Irwandi adalah rakyat. Jadi kalau nggak ada Ferry Irwandi nggak duduk di DPR dia. Jadi kalau DPR berpikir bahwa kemudian posisi Ferry Irwandi itu dibenarkan jika dilaporkan oleh sebuah institusi, menurut saya perlu berpikir ulang tuh DPR. Karena pertama biasanya kalau perkara pidana itu kan di mana yang melaporkan ya itu tidak perlu dilaporkan sebelum kalau pidana juga. Benar, yang melaporkan tidak perlu dilaporkan. Jadi maksud saya dalam kasus pidana sebetulnya polisi bisa bergerak cepat. Iya. Tanpa harus ada laporan. Ya. Kecuali perdata ya. Delik aduan kan saya Delik aduan. Jadi sebetulnya kalau polisi itu canggih ya, kalau ada buktinya lakukan aja tanpa mendengar laporan apapun dari institusi lain. Tapi menurut saya gini ya, tentara itu kerjanya masa ngurusin kayak gitu. Iya. Iya maaf ya, sebenarnya saya perlu diingatkan. Boleh memperkarakan seseorang jika ada bukti-bukti empirik yang permulaan begitu. Tapi institusi sebesar TNI kemudian mengadukan satu orang, ini kan pola-pola adu mengadu tuh pola-pola zaman kemarin, bukan zaman dulu. Divide et impera gitu. Iya. Zaman Belanda. Zaman Belanda, termasuk zaman Jokowi juga sih sebetulnya. Jadi Bapak adu sudah mengadu ya. Bapak sudah menyelamatkan saya dari kandang macan, dilempar kandang buaya. Tapi kalau Bang Ubedillah sendiri ngelihat ini kan bukan hanya Ferry sebenarnya, banyak beberapa influencer yang dia cukup keras lah mengkritik, memberikan masukan kepada pemerintah dengan gayanya masing-masing. Lalu tiba-tiba adalah kejadian mau dilaporkan dengan pencemaran nama baik. Apakah ini sebenarnya ada upaya untuk membungkam para influencer untuk tidak terlalu keras kayak gitu? Pertama saya khawatir tafsir elit ya, apakah tentara apapun, tidak mampu membedakan antara ekspresi aspirasi rakyat dengan narasi yang bersifat fitnah. Belum bisa membedakan fitnah sama kebebasan berekspresi. Nah kalau itu yang terjadi kan berarti bisa menggunakan pasal karet untuk melekatkan tuduhan atau penghakiman terhadap seseorang yang sebetulnya dia mengekspresikan kebebasan berpikir dia begitu. Jadi kalau orang seperti Ferry Irwandi saya lihat itu ekspresi pikiran dia saja sih sebetulnya untuk menangkap pikiran publik yang Ferry Irwandi sampaikan. Nah kemudian dituduh atau dinilai sebagai pencemaran nama baik, menurut saya perlu argumen yang kuat. Apakah betul itu pencemaran nama baik? Nama baik apa? Nama baik siapa juga? Nama baik siapa? Kalau dalam logika hukum sebenarnya pencemaran nama baik itu berlaku untuk subjek hukum yang non institusi. Orang pribadi, personal gitu ya. Ya kan? Misalnya si A merasa dicemarkan, dia bisa melaporkan si B gitu. Bukan lembaga ya. Kalau lembaga menurut saya kira bisa jadi kemunduran tuh. Dan belum pernah ada kasus itu belum sebenarnya. Pernah ada. Sehingga saya juga laporan-laporan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik lembaga itu sudah jadi perdebatan publik beberapa tahun lalu yang kemudian dianggap justru itu narasi yang anti demokrasi, Mas. Iya. Narasi anti demokrasi. Jadi saya perlu mengingatkan DPR tidak juga sembrono untuk membangun narasi. Karena rakyat juga lagi marah ya sebenarnya. Rakyat juga lagi ada akumulasi kekesalan yang luar biasa yang panjang ya, sekian lama, mungkin 5 tahun terakhir kali. Iya. Di saat yang sama juga tentara perlu diingatkan untuk hati-hati. Tapi ya silakan lakukan itu. Tapi kan kemudian
penegak hukum juga paham mana yang kemudian dinilai sebagai upaya untuk dijadikan sebagai pelanggaran pidana, mana yang tidak. Nah, kalau ini kemudian terjadi terus-menerus, akhirnya saya khawatir itu semacam ada pembungkaman sistematis terhadap mereka-mereka yang mau bersuara tentang kepentingan rakyat itu. Tapi kan sebenarnya ada omongan gini Pak, influencer itu membawa fenomena baru namanya viralisme. Dan itu dalam tanda kutip mendegradasi peran dari DPR yang harusnya menyerap aspirasi. Tapi justru aspirasinya malah di-bypass melalui media sosial gitu loh. Itu gimana? Itulah pentingnya literasi digital anggota DPR. Tapi kayak terlambat nggak sih untuk menyadari bahwa adanya viralisme itu bisa mendegradasi peran mereka semua? Saya kira di era, oleh banyak ilmuwan disebut sebagai digital society era, lalu ada digital democracy, itu memang mesti dilihat bahwa ketika era algoritma ini begitu dahsyat, itu hampir-hampir sebetulnya komunikasi aspirasi dari publik tuh nggak ada hambatan, Mas. Oh iya. Misalnya saya mau mengkritik langsung Jokowi, itu bisa DM tuh ke Jokowi. Iya, sekarang bisa. Kritik langsung Prabowo bisa DM. Kalau ada merasa yang dihina oleh Ferry Irwandi, langsung aja DM. Apa maksud kamu? Kalau Ferry, apa maksud lo ya? Gitu. Kira-kira lo gitu. Begini, gitu. Itu kan bisa ada penjelasan langsung tanpa harus melaporkan sebenarnya. Selesai di dalam dialog melalui media digital, diskusi di Islamnya tabayun. Oh, tabayun. Tabayun. Ini cari alim juga nih. Ini netizen mau bertanya ini. Pak, saya mau tanya nih Pak. Iya. Kedengaran ya suaranya ya, mudah-mudahan ya. Iya. Dengan 80 tahun kita sudah merdeka, terus ada kasus Ferry Irwandi yang dituntut oleh institusi negara. Sudah sejauh mana demokrasi kita, Pak? Wow. Pertanyaan. Kadang emang usil sih begitu. Sini dah. Usil. Namanya berata ya. Sejauh mana demokrasi kita? Itu sejauh 80 tahun. 80 tahun padahal ya. Ini pertanyaan substantif nih ya, penting gitu, bahwa kita sudah 80 tahun merdeka, katanya Indonesia maju. Maju apa mundur? Atau jalan di tempat. Jalan di tempat. Demokrasi kita ternyata memang masih stagnan dan cenderung memburuk. Misalnya kita banyak sih ada beberapa penelitian yang, bahkan di ekonomis menyebut kita masih masuk kategori flawed demokrasi, demokrasi yang cacat gitu ya. Indeksnya masih di bawah 70 dan kita stagnan di situ. Bahkan indeks kebebasan sipil kita cuma 5, gitu. Kemudian indeks budaya politik kita cuma 4. Jadi masih rendah. Nah, ditambah lagi kalau lapor-melapor terus terjadi nih. Itu memperburuk indeks demokrasi. Padahal jadi masalah-masalah yang bisa diselesaikan secara pribadi ya. Tapi justru bikin rusuh satu negara, bikin ribut akhirnya gitu. Gara-gara kalimat satu orang anggota DPR misalnya, itu bisa heboh semuanya kan gitu.